Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Sidik dengan NIM 1901050303039. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Strata 1 Asuransi Syariah. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi bisnis dan judul dasar-dasar komunikasi. Adapun beberapa bab di dalam judul dasar-dasar komunikasi, yaitu yang pertama ada pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis, yang kedua unsur-unsur komunikasi, dan yang ketiga bentuk feedback dari komunikan. Yang keempat karakteristik komunikasi yang efektif, yang kelima tujuan dan fungsi komunikasi dalam berorganisasi, dan yang terakhir yaitu hambatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi baik berupa ide, pokok pikiran maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Selanjutnya yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu pesan, yaitu berupa informasi untuk digunakan dalam dunia bisnis, yang menggunakan berbagai bentuk komunikasi seperti bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi. Adapun beberapa unsur-unsur komunikasi, yang pertama yaitu komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau media, yang keempat komunikan, dan yang terakhir yaitu feedback ataupun umpan balik. Materi ketiga yaitu bentuk feedback dari komunikan. Adapun beberapa bentuk feedback dari komunikan yaitu yang pertama zero feedback, yang kedua positive feedback, yang ketiga negative feedback, dan yang keempat neutral feedback. Zero feedback di sini yaitu sesuatu informasi yang sulit dimengerti ataupun dipahami oleh komunikator. Seperti contohnya komunikan yang tertawa ketika komunikator tidak sedang menyampaikan hal yang lucu, tiba-tiba ada yang menangis dan sebagainya. Neutral feedback di sini yaitu informasi yang sulit untuk dinilai sebagai isyarat atau gejala yang menunjukkan respon positif maupun negatif. Contohnya seperti perilaku diam ketika komunikator bertanya mengerti ataupun tidak. Positif feedback di sini yaitu isyarat ataupun gejala yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa ia ataupun mereka itu telah memahami informasi yang kita berikan, seperti komunikan mengangguk-anggukkan kepala ataupun memperhatikan dengan serius dan mencatatnya. Dan yang terakhir yaitu negative feedback adalah suatu isyarat ataupun gejala yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa ia itu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya seperti sikap acuh tak acuh, melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya yang sedang dibahas, ataupun mengobrol dengan orang lain. Selanjutnya materi yang keempat yaitu karakteristik komunikasi yang efektif. Adapun beberapa karakteristik komunikasi yang efektif yaitu yang pertama praktis. Praktis di sini ialah memuat atau mengandung informasi yang berguna untuk komunikan ataupun penerima pesan. Yang kedua yaitu faktual, berisi fakta yang jelas, meyakinkan, dan akurat. Yang ketiga yaitu padat, jelas, dan persuasif. Persuasif di sini yaitu memberikan informasi yang berguna untuk penerima maupun komunikan. Materi yang kelima yaitu fungsi dan tujuan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu fungsinya informatif. Informatif di sini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi
yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi melalui peraturan-peraturan pemerintah dan laporan. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif di sini berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi integratif, yaitu upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi baik formal maupun informal. Adapun materi yang terakhir yaitu hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan yang pertama yaitu hambatan teknis, yaitu hambatan yang timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Contohnya seperti suara bising, sertakan yang tidak jelas, maupun tidak ada sinyal. Hambatan yang kedua yaitu hambatan semantik, yaitu hambatan pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Seperti contohnya berbicara dengan berbahasa yang berbeda maupun menggunakan istilah rumit seperti bahasa isyarat. Adapun hambatan yang ketiga yaitu hambatan manusiawi. Hambatan di sini yaitu dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun komunikan, seperti faktor psikologis ataupun prasangka dan pikiran yang sempit.